Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Oni Rapindra Pasaribu, calon guru penggerak angkatan keempat asal sekolah SMP swasta Al-Muslim Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan refleksi diri saya mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Terlebih dahulu kita mengetahui siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1989 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Pendidikan adalah tempat peresmian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini memiliki keyakinan bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial, yaitu dari sistem pendidikan perintah dan sanksi, ke pendidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik, agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam menuntun perilaku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik adalah seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang kualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pembelajaran yang mencerminkan filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah memerdekakan dan berpusat pada siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua yang dilakukan dalam dunia pendidikan harus berorientasi kepada siswa. Sebagaimana asas dalam taman siswa adalah bebas dari segala ikatan, yaitu pertama, fokus pada proses bukan hasil. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Tiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumber inisial daripada kebudayaan. Keempat, pembangunan budi pekerti. Inti dari filosofis Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Seorang pendidik harus mampu merubah budi pekerti anak ke arah yang lebih baik, yaitu dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah, sehingga menjadi pribadi bijaksana. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara akan terwujud apabila yang pertama, pendidikan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sun tolodo. Artinya, ketika seorang guru memberikan contoh suri teladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing mania mangun karsa, seorang guru di tengah-tengah kesibukan dalam membangkitkan semangat peserta didiknya. Tutwuri Handayani, seorang guru diharapkan memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan adalah yang pertama, memberikan teladan kepada siswa dengan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Yang kedua,
menjalin kerjasama dengan orang tua, siswa untuk bersama-sama dalam membimbing anak mereka dalam belajar dengan membangkitkan semangat belajar. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman, yaitu mengkolaborasikan pelajaran dengan penggunaan TIK demi terwujudnya Merdeka Belajar. Demikian refleksi diri saya mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.